Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Geo, lanjutan pembahasan soal-soal asli UTBK. Untuk mapel geografi, pada video kali ini adalah UTBK 2017, kode soalnya 323, nomor 16-24 atau tipe soal yang A. Untuk tipe soal yang B nanti di bagian kedua. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan juga bunyikan tanda lonceng agar kalian mendapatkan informasi atau notifikasi terbaru ketika channel Belajar Geo mengupload materi atau pembahasan soal yang terbaru. Kita mulai dari nomor 16. Komposisi material tanah yang baik untuk pembuatan keramik dan genteng adalah titik-titik. Tanah berarti materi kelas 10, KD3 dinamika litosfer, khususnya sub KD pedosfer pada jenis-jenis tanah. Dan ini juga sudah kita bahas di video channel ini, video materi Geo 1026 tentang jenis tanah dan persebarannya. Di mana bahwa keramik dan genteng bahan utamanya adalah tanah liat yang sifatnya itu lentur atau plastis. Tanah liat sendiri atau tanah lempung itu adalah tanah yang terbentuk dari pelapukan kerak bumi atau batuan dan banyak mengandung aluminium dan silikat. Silikat itu adalah zat perekat alam. Nah, sifat liat tanah itu akan menentukan daya rekat atau bersatunya bahan baku genteng dan keramik. Sehingga semakin tinggi tingkat kelihatan tanah atau kerekatan tanah, maka keramik dan genteng akan semakin kuat dan semakin bagus. Karena itu, pilihannya ini adalah A, debu rendah, bukan jawaban, fase sedang juga bukan, liat tinggi. Inilah ya, sesuai dengan penjelasan ini, bahwa lihat tingkat kelihatan yang tinggi inilah yang menjadi jawabannya. Nomor 17. Pemanfaatan pupuk kimia yang berlebihan di wilayah sekitar sungai dapat mencemari air sungai yang berupa peningkatan titik-titik. Ini adalah masuk materi kelas 11 KD3 pengelolaan sumber daya alam, khususnya pembangunan berkelanjutan pada sub KD pertanian atau agriculture sustainable. Nah, juga sudah kita bahas ya pada video materi Geo 11-17 tentang pembangunan berkelanjutan, khususnya pertanian berkelanjutan. Bahwa penggunaan pupuk buatan atau pupuk kimia itu harus sesuai takaran. Bila berlebihan, ini akan menyisakan residu pupuk atau ampasnya pupuk ya, atau kotoran yang tidak diserap oleh tanaman ya, pupuk yang tidak diserap oleh tanaman. Residu pupuk ini kemudian akan terbawa oleh aliran air. Barangkali ketika air hujan ya, ataupun ketika air itu berlebihan, kemudian pematangnya dibuka sehingga airnya mengalir, pada akhirnya akan terbuang ke sungai. Nah, lalu kalau ke sungai apa yang terjadi? Di sungai akan terjadi eutrofikasi, di mana kondisi air sungai itu akan kaya nutrien atau kaya unsur hara, dan ini membuat air di sungai itu menjadi subur. Nah, kondisi air subur itulah akan memunculkan tanaman-tanaman pengganggu, seperti gulma. Yang ini akan mencemari, bahkan bisa membunuh organisme yang ada di sungai, karena berlebihan. Nah, karena itulah, maka jawabannya adalah B, yaitu gulma air. Nomor 18. Bagian dari bentang lahan sungai yang banyak dimanfaatkan sebagai kawasan pemukiman. Apa saja? Antara lain, gosong sungai, kipas aluvial rawa belakang kipas aluvial, ini sama ya, kemungkinan bukan jawaban. Tanggul sungai dan gosong sungai, delta dan tanggul sungai. Kita akan bahas secara satu persatu. Ini kelas 10, KD4, dinamika litosfer, khususnya pada tenaga eksogen atau sedimentasi,
juga masuk pada materi KD7 dinamika hidrosfer, yaitu pada perairan darat atau sungai. Tapi kita akan kaji dari atas ya, dinamika litosfer pada sedimentasi. Dan ini sudah kita jelaskan detail ya di video materi GEO 1024, sedimentasi dan denudasi, sehingga penjelasan kita ambilkan dari situ. Yang poin A ya, gosong sungai. Gosong sungai itu endapan di sungai. Ini di materi video ini ada. Inilah gosong sungai ya. Ini ya, endapan di sungai. Yang di tengah namanya channel bar dan macam-macam. Ya, ini aslinya, ini animasi gambarnya. Jadi tidak mungkin kan untuk ditinggali. Beberapa sungai besar seperti di Mahakam ada, tapi hanya beberapa rumah dan itu pun sangat sulit untuk dikembangkan. Ya, jadi bukan pemukiman permanen. Berikutnya adalah kipas aluvial atau aluvial fan. Itu endapan yang berbentuk seperti kipas akibat aliran sungai terjal di daerah hulu ke daerah dataran. Ini gambarannya. Ini dari aliran sungai di daerah yang sangat miring, kemudian ketemu dataran, maka sedimentasi akan terendapkan di sini seperti kipas. Ini juga tidak mungkin untuk ditinggali. Beresiko ketika sewaktu-waktu hujan turun, maka pemukiman akan langsung tertutup endapan. Jadi tidak untuk pemukiman. Rawa belakang atau back swamp itu adalah rawa di belakang tanggul sungai ya, atau bagian dari dataran banjir. Ini adalah tanggul sungai ya, ini adalah tanggul sungai ya. Back swampnya atau rawa belakangnya itu ini yang selalu tergenang air, sehingga tidak mungkin untuk ditinggali. Berikutnya, tanggul sungai. Tanggul sungai itu adalah tanggul alam yang terbentuk karena aliran sungai, terletak di kanan kiri sungai, itu bisa sempit memanjang, tetapi juga bisa melebar memanjang. Yang sempit memanjang yang ketika awal ini ya, sempit memanjang. Ini memanjang. Ini ya, tepat di pinggir sungai. Tetapi bila sudah lama, tanggul sungai pun bisa melebar seperti ini. Karena melebar dan lebih tinggi dari muka air sungai, maka ini berpotensi untuk ditinggali untuk wilayah tanggul sungai yang melebar. Kemudian, yang terakhir adalah delta, endapan di muara sungai. Inilah endapan di muara sungai ya, tetapi gambaran ini adalah endapan yang baru. Pada endapan yang lama, seperti di endapan delta Sungai Mahakam, ataupun bahkan di delta Sungai Nil ya, kita bisa saksikan. Ini kita ambil dari Google Earth ya, Google Earth, bahwa inilah delta Sungai Mahakam. Ternyata di sekitarnya banyak dijumpai kampung-kampung, termasuk kota Samarinda, itu dulunya juga merupakan kawasan yang terletak di delta sungai. Bahkan kota-kota besar di dunia, ini salah satunya adalah Alexandria atau Iskandaria. Itu adalah kota yang terletak di delta Sungai Nil sebagai sungai terpanjang di dunia. Karena itu yang sangat mungkin untuk didiami adalah delta, ya, dan tentu tanggul sungai. Karena itu jawabannya adalah E. Nomor berikutnya, 19. Gelombang tsunami bersifat lebih destruktif ketika menghantam pantai karena mempunyai amplitudo besar gelombang panjang, gelombang pendek amplitudo kecil, amplitudo besar gelombang pendek, dan seterusnya. Jadi pilihannya hanya pada amplitudo dan panjang gelombang. Nah, kita akan bahas. Materi ini berarti masuk pada mitigasi bencana, yaitu Katsub KD yang ketiga, macam-macam bencana. Akan kita bahas ya, Gelombang tsunami itu adalah gelombang laut yang bergulung-gulung tinggi menerjang daratan karena peristiwa tertentu di dasar laut, seperti gempa bumi, gunung api dasar laut yang meletus, longsor di dasar laut, bahkan ada peristiwa meteor atau asteroid yang jatuh tetapi di lautan, maka akan menghasilkan tsunami. Sekarang kita akan membahas amplitudo dan panjang gelombang. Apakah amplitudo itu? Nah ini ya, jarak atau simpangan terjauh dari titik keseimbangan dalam suatu gelombang. Saya tunjukkan gambar gelombang ya. Ini adalah gambaran gelombang yang merupakan amplitudo itu ini. Ini adalah jarak keseimbangan ketika gelombang ke atas dan ke bawah. Amplitudo itu adalah jarak dari atas sampai titik keseimbangan. Ini amplitudo. Sementara panjang gelombang, ini ya panjang gelombang, yaitu jarak selang
satuan berulang dari sebuah pola gelombang. Kalau misalnya dari sini, maka satu gelombang itu sampai di sini. Ada puncak, ada lembahnya. Kalau dari sini, maka sampai di sini. Nah, inilah panjang gelombang. Nah, sekarang bagaimanakah gambarannya dari suatu gelombang tsunami itu? Inilah gelombang tsunami jauh dari pantai, dekat di pantai. Nah, sekarang kalian tahu gambarannya, kesimpulannya, ketika di pantai, amplitudo gelombang tsunami itu sangat besar atau tinggi. Ini ya, ini ketika di pantai. Jadi amplitudonya itu besar. Oh, ini kepotong ya. Sementara panjang gelombangnya, panjang gelombang ketika di pantai itu pendek. Ini ya. Kenapa? Karena ini ketutup daratan ya, sehingga dia langsung menghantam ke atas menghasilkan amplitudo yang besar. Tetapi panjang gelombangnya pendek. Amplitudonya besar atau tinggi, panjang gelombangnya pendek. Itulah jawabannya. Ya. Jadi manakah amplitudo besar, panjang gelombangnya pendek? Jawabannya adalah C. Nomor 19. Kita lanjut nomor 20. Ini asli peragaannya ya. Karena itu dia menghasilkan yang sifatnya destruktif bisa sampai 30 feet ya, kurang lebih 10 sampai 15 meter. Aslinya ketika dia bergulung-gulung seperti ini. Inilah gambaran tsunami. Nomor 20. Daerah kumuh atau slum area di kota-kota besar negara berkembang pada umumnya dicirikan oleh tingginya kepadatan penduduk. Daerah kumuh kota besar berarti keruangan desa kota, khususnya yang struktur keruangan kota. Sudah kita singgung di video materi kelas 12, video ke-8, struktur keruangan kota di channel ini. Bahwa kita artikan daerah kumuh atau slum area itu adalah pemukiman penduduk yang kondisinya sangat memprihatinkan, sangat mengenaskan, dan tidak layak untuk dihuni. Dan biasanya ditinggali oleh para pendatang atau para pendatang yang belum berhasil ya, para pendatang yang dengan keterbatasan modal, atau oleh para pengemis, pengamen, ataupun masyarakat penduduk yang gagal dalam ekonominya. Nah, sementara kepadatan penduduk itu hanya ada 3, kepadatan penduduk aritmatik, kepadatan penduduk fisiologis, dan kepadatan penduduk agraris. Yang aritmatik itu adalah perbandingan jumlah penduduk dengan satuan wilayah. Fisiologis, perbandingan jumlah penduduk dengan luas lahan pertanian. Agraris, perbandingan petani dengan luas lahan pertanian. Nah, para penduduk di slum area ini itu tidak ada kaitannya dengan lahan pertanian atau petani. Nah, karena itu maka kepadatan penduduk yang terkait adalah yang aritmatik. Jadi jawabannya adalah E. Lanjut, nomor 21. Faktor yang mempengaruhi keberadaan sabana ya di Nusa Tenggara Timur adalah titik-titik. Ini materi kita lebih senang mengkaji dari dinamika atmosfer, dari klasifikasi iklim yang iklim Köppen. Walaupun juga bisa kita bahas dari pengelolaan SDA, khususnya yang persebaran sumber daya alam kehutanan. Dari klasifikasi tipe iklim, kita jelas membahasnya dan langsung akan menemukan jawaban. Bahwa sabana itu adalah padang rumput yang diselingi oleh beberapa jenis pohon yang tumbuh menyebar. Inilah sabana yang ada di Pulau Sumba dan beberapa tempat yang ada di NTT. Nah, kenapa ini bisa terbentuk? Ini kita bisa kaji, kita bisa analisa dari iklim Köppen, di mana menurut Köppen, Indonesia itu beriklim A atau tropis yang terdiri dari iklim AF, AM, dan AW. Kita bisa lihat di peta Indonesia menurut iklim Köppen. Iklim AF itu wilayahnya adalah Indonesia bagian barat dan tengah yang utara, Kalimantan, sebagian Sulawesi, dan Papua. Nah, iklim AF itu tropis basah. Memiliki hutan hujan tropis. Kenapa? Karena musim hujannya lebih lama. Ya, musim hujannya lebih lama. Kemudian iklim AM atau iklim tropis sedang. Itu wilayahnya di sebagian besar Jawa ya. Jawa Barat bagian tengah timur, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Itu menghasilkan hutan homogen seperti hutan jati, sengon, mauni begitu ya.
Kenapa? Karena musim hujan dan musim kemarau itu berlangsung sama-sama 6 bulannya. Dan yang ketiga, iklim AW itu di daerah NTT dan sebagian NTB. Tropis kering. Itu terdapat sabana di sini. Kenapa? Karena memang di sini musim kemarau berlangsung lebih lama. Ya, karena itu jenis mata pencarian yang sesuai di sini pun adalah peternakan. Karena itu jawabannya adalah C, panjangnya musim kemarau. Nomor 22. Kegiatan pemetaan yang berkaitan dengan identifikasi asal-usul penamaan tempat. Ya, ini adalah peta ya, khususnya pada unsur-unsur peta. Kita sudah membahas juga di video kelas 10, video ke-6, pengetahuan dasar peta. Karena ini istilah kita artikan ya, masing-masing option atau pilihannya. Topografi yang A, itu relief atau tinggi rendahnya permukaan bumi, jadi bukan pilihan. Topologi, bahkan ini istilah yang banyak dipakai banyak bidang. Di bidang matematika merupakan deformasi tata ruang yang tidak bisa saling terpotong. Kemudian toponim atau toponimi. Nah, inilah penamaan tempat sesuai daerah atau asal-usulnya di dalam peta. Kita ambilkan satu contoh saja ya. Contohnya nama sungai. Di kebanyakan Jawa itu sungai diberi nama kali. Seperti Kali Garang, Kali Serayu, Kali Brantas, begitu. Khusus di daerah Solo dan sekitarnya, karena ada Bengawan Solo yang besar, maka sungai diberi nama Bengawan, begitu. Di Sunda namanya Ci, di Aceh namanya Krueng, dan ini adalah toponimi. Karena itu jawabannya adalah C. Lalu apa tipologi dan topogeografi? Tipologi itu istilah yang memiliki arti klasifikasi berdasarkan kriteria atau jenis tertentu. Topogeografi itu nama asli dari topografi, nomor 22. Nomor 23. Objek hutan alam pada citra satelit penginderaan jauh multispektral berciri-ciri. Pilihannya hanya 3 ya, tekstur, pola, dan rona. Nah, ini berarti KD kelas 10, yaitu pengetahuan dasar peta, PC, dan SIG. Khususnya adalah interpretasi penginderaan jauh. Kita bahas, di video materi sudah ada lengkap. Bahwa hutan alam itu sejatinya asalnya itu hutan produksi yang di dalamnya, namun di dalamnya telah ditumbuhi pohon-pohon alam dan dimanfaatkan melalui serangkaian kegiatan berupa permanenan atau penebangan, pengayaan dan pemeliharaan serta pemasaran hasil hutan. Kalau digambarkan, kita interpretasi ya, hasilnya adalah demikian. Ini adalah hutan alam. Dan kita interpretasi pakai 8 ciri spasial. Karena permintaannya hanya 3, tekstur, pola, dan rona, kita akan interpretasi dari tekstur, pola, dan rona. Bagaimana polanya? Pada awalnya betul teratur karena hutan produksi. Tetapi karena sudah ditumbuhi hutan alam, maka polanya menjadi tidak teratur. Tekstur untuk tumbuhan tentu adalah kasar. Tekstur itu tingkat kehalusan atau kekasaran. Dan rona untuk tanaman itu gelap. Karena itu jawabannya adalah D. Berikutnya ya, terakhir untuk bagian yang pertama, nomor 24. Ibu kota negara di Asia Tenggara yang berada jauh di pedalaman. Jauh dari pantai adalah. Ini ya, kita harus tahu letak dari masing-masing. Ini kelas 12 KD keempat, negara maju, negara berkembang. Khususnya persebaran negara maju dan negara berkembang. Baik. Kita akan cek dahulu ibu kota yang ada di pilihan ini adalah di negara mana. Bangkok itu adalah ibu kota Thailand, Dili ibu kota Timor Leste, Manila Filipina, Kuala Lumpur Malaysia, Vientiane adalah Laos. Kita akan buka di peta Asia Tenggara. Pilihan A, Bangkok, Thailand. Ini adalah negara Thailand. Ini kota Bangkok, terletak di pantai, bukan jawaban. Dili, Timor Leste, ini ya, terletak di pantai, bukan jawaban. Manila, Filipina, di pantai juga, bukan jawaban. Kemudian Malaysia, Kuala Lumpur, tidak di pantai, tapi dekat dengan di pantai. Kita cek yang E, yaitu Vientiane, adalah ibu kota Laos, ternyata jauh dari pantai. Maka jawabannya adalah Vientiane. Ya, ini adalah bagian 1. Jangan lupa saksikan yang bagian kedua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga kalian semua lolos di dalam UTBK tahun ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.